Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, bumi berikut segala yang ada. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali pasti ciptaan Allah, pasti milik Allah, pasti ada dalam genggaman Allah setiap saat. Tidak ada nikmat yang bisa datang kecuali pasti dengan izin Allah, dan tidak ada musibah yang bisa menimpa sekecil apapun kecuali juga hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah sehingga orang bisa mengenal Allah, dan memberikan taufik sehingga orang bisa patuh kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita simak nomor 88. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-raja'u ma qaranahu 'amalun wa illa fahuwa umniyatun. Pengharapan yang sesungguhnya ialah pengharapan yang disertai amal perbuatan. Kalau tidak demikian, maka itu hanya angan-angan atau lamunan belaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Seorang yang sempurna akal ialah yang mengoreksi dirinya dan bersiap untuk menghadapi maut. Sedang orang yang bodoh ialah yang selalu menurutkan hawa nafsu dan mengharap berbagai macam harapan. Ar-raja'u, berharap, ya. Pengharapan yang sesungguhnya, kalau kita menginginkan mengharapkan sesuatu, maka bukti dari ini sebuah roja adalah beramal. Kalau kita mengharapkan sesuatu tapi tidak beramal, namanya melamun. Ingin diampuni Allah, berharap diampuni Allah, itu harapan yang bagus. Tapi lihat seberapa kuat dia bertobat, seberapa banyak dia beristighfar, seberapa sungguh-sungguh memohon ampunan. Nah, barulah disebut ar-raja'u, roja, kalau dia menjadi gigih beramal. Kalau seseorang mengatakan Allah Maha Pengampun, walaupun dosa seluas lautan, ampunan Allah lebih luas dari itu, ini perkataan yang benar. Tetapi lihat seperti apa kegigihannya untuk meminta ampun, kegigihannya untuk berhenti dari maksiat. Nah, barulah itu yang disebut pengharapan roja. Contoh lain, berharap jadi ahli tahajud. Ini sebuah keinginan sangat mulia. Seberapa kuat dia gigih mencari ilmu tentang keutamaan tahajud, seberapa banyak mencari tahu kisah-kisah ahli tahajud, bagaimana dia mempersiapkan diri tidur lebih awal dengan niat
tidur itu supaya kuat tahajud, supaya kuat ibadah. Kita perlu tidur itu supaya kuat ibadah, hadirin. Kan hidup ini kan untuk ibadah. Kenapa kita tidur? Supaya kuat ibadah. Kenapa kita makan? Supaya kuat ibadah. Kenapa kita menjemput rezeki? Supaya dengan rezeki itu bisa mengabdi ke Allah, bukan untuk kaya. Saudara kerja keras untuk apa? Supaya banyak uang. Mau apa banyak uang? Yang penting itu banyak amal. Olahraga untuk apa? Supaya sehat. Sehat untuk apa? Sehat untuk mengabdi ke Allah. Kan kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Jadi semua ini yang kita lakukan untuk mengabdi ke Allah. Namanya bahagia. Bahagia itu kalau mengabdi ke Allah. Kalau mengabdi kepada selain Allah pasti tidak bahagia. Mengabdi kepada uang, mengabdi kepada jabatan, mengabdi kepada pangkat, kedudukan, termasuk mengabdi kepada suami, mengabdi kepada orang tua, tapi tidak diniatkan sebagai ibadah, tidak bisa bahagia. Nah, harapan ini harus dibuktikan. Setel alarm, kalau ternyata sudah terbukti alarm bunyi dan kita tidak bangun, minta dibangunkan teman, sempurnakan ikhtiarnya. Dan Allah mengetahui kita ingin tahajud, roja, berharap jadi ahli tahajud. Allah menyaksikan kita belajar ilmu tahajud. Allah menyaksikan kita berusaha tidur lebih awal, pasti Allah tahu. Kita doa, tidak usah nepuk-nepuk bantal. Kan ada yang ingin bangun jam 3, tepuk bantal 3 kali, ternyata kelebihan. Gimana menghapusnya? Allah menyaksikan kita setel alarm. Doa, ya Allah, hanya Engkau yang kuasa membangunkan. Harus sempurnakan ikhtiarnya ya. Jangan heran alarm jam 3, kita bangun jam 3 kurang 5. Kok bisa ya enggak? 5 menit aja lagi supaya lurus jarumnya. Sebetulnya Allah membangunkan kita lebih awal dari alarm agar kita tahu bahwa kita tuh dibangunkan tuh oleh Allah, bukan oleh alarm. Ingin jadi ahli saum. Saya tidak berani nanya yang saum hari ini siapa. Kenapa? Karena khawatir yang saum jadi bahaya. Udah gitu ngacung, lihat ada yang enggak ngacung, terus suudzon. Padahal yang sebelahnya saum Daud ya. Yang lebih mengerikan lagi ada yang tidak saum ikut ngacung ya. Makanya tidak jadi nanya siapa yang saum. Khawatir merusak niat dan amal teman-teman semua. Kuat tidaknya saum itu secara syariat tergantung dari kuatnya tekad. Yang tidak saum apakah karena tidak kuat? Ya saya suka nggak kuat. Tanya Ramadan kuat tidak? Kuat 30 hari. Kenapa Senin Kemis tidak kuat? Tidak kuat niat. Allah tahu niat kita, ya Allah saya ingin saum. Kemudian disunahkan sahur. Sahurlah, karena itu bagian dari amal soleh ya. Lalu doa, minta hanya Engkau yang menguatkan. Ada niat, ada keinginan, ada perjuangan, kuat nanti oleh Allah. Tubuh ini ciptaan Allah. Tubuh kita ini milik Allah. Kalau Allah kuatkan, kuat dia.
Dan Allah tahu seberapa kuat niat kita, seberapa sungguh-sungguh ikhtiar kita. Jadi semua nikmat, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. An-Nahl 53. Nikmat apapun bentuknya dari Allah, termasuk nikmat bisa beramal, nikmat zikrullah, nikmat apa saja, nikmat tenang, itu semuanya hanya ada dalam genggaman Allah, hanya bisa terjadi pada kita dengan izin Allah. Nah, ini saya mau cerita, tapi mudah-mudahan dicatatkan sebagai at-tahaddus bin ni'mah, ya. Barusan menjelang asar, karena tadi sebelum duhur tidak sempat, maka menyempatkan untuk istirahat dulu. Dalam istirahat ini, tidur maksudnya, bermimpi. Mimpinya itu mimpi zikrullah, dan tenang sekali itu. Di pas menjelang bangun itu ya, aduh rasanya enak sekali hati ini. Oh begini ya nikmatnya zikrullah itu. Dan bangun sesudah itu, pas bangun saja rasanya iri kepada ujung mimpi itu, karena terasa enak, nikmat sekali. Sampai dalam mimpi itu, oh begini ya rasanya nikmat ahli zikir yang benar-benar zikirnya bagus. Mimpi, hadirin, sudah mimpi mulai banyak masalah lagi ya. Tapi tenangnya dalam mimpi itu tidak bisa digambarkan dengan apapun itu. Hanya bisa dirasakan, ya Allah mungkin begini para waliullah, para kekasih Allah, ya begitu tenang. Padahal masalah menyelimuti pasti, tapi di sini hatinya sangat tenang, sangat enak. Baru nyoba mimpi seperti itu, seperti diberikan ya ekstra. Kalau dulu tayangan ekstra atau apa tuh, trailernya ya, seperti inilah. Dan belum dirasakan dalam hidup ini realita ya, tapi di mimpi itu rasanya aduh enak. Kenapa? Ya karena zikrullah yang asli itu diberi hadiah oleh Allah dengan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah, ingat Allah, hatimu akan tentram. Harusnya keinginan terbesar dalam hidup kita itu adalah ingin bisa zikrullah. Ibadah itu sepenuhnya zikrullah, hadirin. Niatnya benar, caranya benar, itu ibadah. Tapi tidak banyak orang yang ingin jadi ahli zikir. Padahal ala ukhbirukum, dalam riwayat ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah aku beritahu amalan yang paling baik? Udah tidak ada tandingannya amalan ini. Harusnya ini yang paling kita inginkan, ya. Yang paling baik, yang paling suci dalam pandangan Allah, yang paling mengangkat derajat, meninggikan, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, yang lebih baik dari engkau bertempur, membunuh, terbunuh di jalan Allah. Ini udah tidak ada tandingannya nih. Tahu apa amalannya? Zikrullah ta'ala. Zikrullah, ingat kepada Allah. Nah, tidak semua orang berharap jadi ahli zikir, benar? Padahal ikhlas itu pasti zikrullah. Tidak ada zikrullah, tidak ada ikhlas.
paling tulus. Tahu tulus? Berbuat tanpa pamrih. Bagi kita tidak cukup. Apa bedanya tulus dengan ikhlas? Kalau tulus berbuat tanpa pamrih dari orang, bagi kita berbuat karena Allah. Banyak orang yang belum mengenal Allah melakukan sesuatu tidak berharap imbalan. Nolong binatang, dia tidak berharap ucapan terima kasih dari binatang. Bagi kita menolong binatang adalah ibadah karena perintah Allah. Ya, ada yang berbakti ke orang tua. Kenapa kamu berbakti ke orang tua? Karena saya sayang kepada orang tua. Karena orang tua saya sudah melahirkan, sudah mendidik, menyekolahkan. Saya berbuat baik kepada orang tua sebagai rasa terima kasih. Itu baik, tapi tidak cukup. Kenapa berbakti ke orang tua? Karena ini adalah ibadah, perintah Allah. Bagus tidak nih? Jadi amal soleh, kalau tadi ya amal saja, tapi belum tentu punya nilai ibadah. Nah, tidak banyak orang yang ingin jadi ahli zikrullah, padahal syukur adalah zikrullah, sabar zikrullah, tawakal zikrullah, doa zikrullah. Kalau kita jadi ahli zikrullah, maka semua aktivitas kita jadi amal soleh. Ini puncaknya. Kalau ingin tahu apa sunnah Nabi yang paling utama, zikrullah ta'ala. Rukun iman, iman kepada Allah, zikrullah. Iman kepada malaikat, Allah, zikrullah. Kitabullah, zikrullah. Iman kepada para nabi, zikrullah. Hari akhir, Allah yang menentukan. Qada dan qadar, zikrullah. Rukun Islam ada 5. Syahadat, zikrullah. Salat, zikrullah. Saum, zikrullah. Zakat, zikrullah. Haji, zikrullah. Maka berharap menjadi ahli zikir ini adalah puncaknya amalan yang harusnya kita berharap. Tapi tidak banyak yang cita-citanya jadi ahli zikrullah. Benar? Kebanyakan kita kebanyakan mikir, kurang zikir, jadi stres. Tapi berharap jadi ahli zikir, ini pun harus ada buktinya nih. Mau tahu buktinya apa? Ciri orang yang zikirnya bagus? Bukti pertamanya adalah dia belajar tidak tentang bagaimana ingat kepada Allah, kenal Allah, yakin ke Allah dengan benar. Ini santri karya banyak di Darul Tauhid ini 1.300 di pesantren. Apakah yang ada di khidmat di pesantren ini ingin jadi ahli zikrullah? Belum tentu. Belum tentu. Ada yang bekerja cuman bekerja saja. Saya ingin cari kerjaan, saya ingin dapat gaji, saya ingin punya ya karir, mungkin diberi oleh Allah, tapi ya sangat boleh jadi tidak jadi amal. Tapi saya ingin, saya berada di Darul Tauhid ingin yakin ke Allah. Nah, kita lihat dia suka datang tidak ke kajian-kajian ilmu tentang mengenal Allah. Jadi tidak cukup hanya ingin. Allah melihat. Tapi saya suka dengar di radio, mendengar atau mendengarkan. Beda hadirin. Kalau mendengar, segala juga kedengar, itu otomatis. Kalau mendengarkan, itu wilayahnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah Maha tahu, Allah benar-benar
menunjukkan jalan-jalannya. Ini duduk sama di sini. Siapa yang dapat ilmu lebih dalam, Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak sungguh-sungguh, siapa yang kurang sungguh-sungguh, Allah tahu. Tidak ada yang tidak disaksikan oleh Allah. Makin sungguh-sungguh, Allah sudah jamin bakal ditunjukkan jalan-jalannya. Jadi sangat tidak rumit untuk mendekat kepada Allah, itu lebih mudah dibandingkan mendekat kepada orang. Halo? Dekat dengan Allah itu lebih mudah dibanding kita ingin dekat dengan orang. Kenapa? Pertama, Allahnya sudah maha dekat. Yang kedua, Allah sangat senang hambanya mendekat. Kita ingin dekat dengan orang, belum tentu orang suka ke kita, mendekat kepadanya. Dan orang bisa curiga ke kita. Allah tahu pikiran kita, tahu isi hati kita. Allah tahu kita ingin dekat dengan Allah itu asli atau tidak. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang tersembunyi di lubuk hati paling dalam, wa huwa alimum bidati sudur. Allah Maha tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah tahu apa yang dibisikkan di hati kita. Jadi baru ada di sini aja Allah sudah tahu. Allah melihat pergerakan kita, Allah tahu kita baca kitab, baca buku, Allah tahu kita dengar ceramah, Allah saksikan semuanya. Allah tahu kita fokus sungguh-sungguh, dan Allah yang memberikan pemahaman, Allah yang membuat kita mengerti, Allah juga yang membuat kita bisa beramal. Jadi tidak rumit sebetulnya hadirin, hanya masalahnya kita tidak sungguh-sungguh ingin dekat dengan Allah. Benar atau benar? Kita terlalu banyak memikirkan selain Allah. Padahal duniawi yang kita inginkan itu sepenuhnya milik Allah, dalam genggaman Allah, dan baru bisa jumpa dengan kita apa yang kita inginkan hanya dengan izin Allah. Ayo, siapa yang ingin jodoh? Jangan ngacung, SMP kan, SD ya. Nah, ini urusan orang tua ya. Udah tidur lagi aja. Ingin jodoh, berapa banyak yang ingin jodoh lebih sibuk dengan ngagaya. Tahu ngagaya? Pinjam jaket teman. Allah tahu tidak dia pinjam jaket temannya. Nah ternyata temannya ini pinjam juga jaket dari kakak calonnya itu ya. Jadi pas apel tuh, loh ini kan jaket saya, begitulah. Tidak sulit bagi Allah membuka apa yang disembunyikan. Harusnya kalau ingin jodoh, ya sudah, kita minta kepada pemilik semua manusia yang membulak-balik setiap hati manusia. Benar? Posisikan diri menjadi orang yang layak dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Mau jungkir balik juga kalau Allah tidak jodohkan, tidak jodoh. Tapi sedikit yang ingat jodoh, ingat ke Allah. Oleh Allah diuji aja, dia jatuh cinta kepada seseorang, padahal di lauh mahfud tidak ada catatan jodoh. Aduh, udah pasti ngejongkeng seperti ini. Mencintai, ingin nikah dengan yang bukan takdirnya itu. Harusnya ketika mulai jatuh cinta langsung kembali ke Allah,
yang tahu apakah yang dicintainya ini jodoh atau tidak. Rugi kan mencintai jodoh temennya kan? Ya Allah, tolong ini saya sedang diuji suka, misal ya, ini jangan dipotong-potong, viral nanti masalah lagi nih. Misal begitu, kembalikan ke Allah, jaga pandangan, jaga sikap, dan Allah mengetahui orang ini menjaga diri walaupun suka, tinggal dicabut sukanya atau dijodohkan. Tapi orang tuanya tidak setuju, orang tua dia juga kan digenggam oleh Allah, dari tadinya enak jadi happy. Hah, kamu ya, yaudah saya kasih biaya, gampang lah ya, tolong nanti cicil, gampang ya. Demi Allah, apapun yang kita inginkan ada dalam genggaman Allah, tidak bisa ketemu kita. Makanya kalau kita punya keinginan, yang harus kita pikirkan, kita dominan di pikiran kita adalah penguasa yang kita inginkan. Siapa? Allah. Ingin sehat, apakah olahraga bisa bikin sehat? Jawab tuh. Olahraga bisa bikin sehat tidak? Belum tentu. Semoga Allah memuliakan dua berita ini. Waktu dalam perjalanan kemarin dapat telepon, sahabat kita wafat. Pas ditelepon ke keluarganya, suami saya ini sehat, jarang sakit, jarang makan obat, paling minum jamu, senang olahraga. Tiba-tiba menjelang olahraga agak tidak enak nafasnya, lalu suruh berbaring, keluar keringat dingin, dibawa ke rumah sakit. Jam 10 sudah keluar dari IGD-nya, suruh istirahat di ruangan. Sesudah sholat duhur, sedang ngobrol baik-baik dengan anaknya, tiba-tiba matanya lihat ke atas dan meninggal. Tidak diduga, pagi masih sama-sama ngobrol, duhur sudah tiada. Sehat, kata istrinya. Subhanallah, mendengar juga seorang suami cerita, istri saya itu sehat, kata beliau, rajin sekali olahraganya, lebih rajin dari saya, badannya fit. Suatu saat ada tugas yang melelahkan dan meninggal, ya karena sudah waktunya tiba. Artinya sehat, olahraga itu bukan untuk sehat, hadirin. Olahraga itu untuk amal soleh, ibadah. Dengar-dengar kemarin yang terserang penyakit jantung rata-rata olahragawan katanya. Ini jangan berhenti olahraga, hadirin ya. Maksudnya begini, rata-rata olahragawan itu sudah merasa dirinya fit, sehat, sehingga mungkin tingkat pemeriksaannya kurang mendalam, tapi hakikatnya Allah yang memeninggalkan. Mau olahraga mau nggak olahraga juga tetap meninggal, cuma bedanya mungkin seger saja, tidak terlalu menyusahkan ya. Jadi bagi kita olahraga adalah amal soleh. Sudah olahraga mau dibikin sakit, kalau itu yang terbaik dari Allah, amal soleh juga sakit itu, berobat itu. Enak kan hidup begini? Makanya berharaplah jadi ahli zikir dan berusahalah untuk mencari ilmunya. Allah melihat, karena gerbangnya hidayah itu ya ilmu ini, hidayah. Kemudian Allah juga melihat apakah dalam mencari ilmu ini kita ikhlas atau kepaksa
atau ingin dipuji orang, atau ingin gelar, atau ingin diketahui sebagai orang yang berilmu tinggi, pintar, daya ingatnya kuat, hafalannya banyak, hafal hadis, hafal. Apakah tujuan kita belajar itu supaya nilainya bagus? Jawab. Santri, kenapa belajar? Supaya apa belajar? Supaya pintar. Terus? Dan itu karena Allah. Wah, benar, ini lebih jelas dari yang saya jelaskan hadirin. Sebetulnya belum ada. Kenapa ada yang menjelaskan lebih? Ya sudah, tidak apa-apa. Nyerep ya, padahal belum diajarkan. Nah benar, kita belajar bukan untuk nilai, kita belajar untuk paham supaya bisa beramal, disukai Allah. Nilai itu ya karena dunia memang lagi sekolah ada nilai-nilaian ya itu nih. Jadi seneng tuh jangan karena nilainya, karena bisa paham. Menghafal Quran supaya apa? Supaya jadi hafiz Quran? Bukan. Menghafal Quran itu supaya disukai Allah, supaya lebih mudah mengerti, memahami dan mengamalkannya. Itu. Apakah menghafal Quran, hafiz Quran perlu diwisuda? Ada yang jawab nih. Ada dua kemungkinan, satu belum hafal sama sekali. Yang perlu diwisuda tidak? Perlu untuk santri yang menghafal. Kalau toh memang diperlukan. Saya nggak ikut wisuda, nggak apa-apa. Ini anak saya hafal Quran, tapi tetangga nggak ada yang tahu, nggak apa-apa sama sekali. Tidak ada yang tahu kita hafal Quran juga tidak apa-apa. Karena menghafal Quran bukan untuk diketahui orang, tapi supaya kita bisa disukai Allah. Membaca Quran belum paham artinya, baik tidak? Baik hadirin, diberi hadiah oleh Allah pahala satu huruf, satu kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim, itu 190 kebaikan kita lakukan sekali baca basmalah kalau ikhlas. Tapi kalau membaca Al-Quran dan paham, berusaha paham artinya, itu ditambah lagi hadiahnya oleh Allah. Kalau tadi pahala kebaikan, sekarang ditambah lagi hadiahnya, yaitu hidayah. Jelas? Itulah sebabnya yang paham itu beda dengan yang belum paham. Nah, ciri orang yang ingin dekat dengan Allah, baca Qurannya saja rajin dan berusaha paham. Beda hadirin, beda. One day one juz baik, one day one juz plus membaca terjemah, membaca tafsirnya dan ikhlas, itu lebih cepat pertolongan Allahnya. Perlukah kita disebut ahli tafsir? Kenapa nggak jawab aja? Tawadu ya, Kalau kita tidak perlu ingin disebut ahli ini, ahli itu, yang penting jadi ahli betulan. Tapi pembawa acara yang menyebutkan ya terserah pembawa acara. Yang penting kita tidak diniatkan untuk penilaian orang. Nah, sesudah kita belajar, Allah juga melihat bagaimana kita berusaha untuk mengamalkannya. Bagaimana menjelang tidur, ya Allah, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca sempurna. Allah melihat tidak? Lihat tidak? Ada juga yang ngirit.
Halo, lihat tidak? Ada juga yang rada licik, dia tutup pakai selimut supaya nyerep. Astagfirullah, saya ngacung lah, saya pernah begitu. Allah melihat, ya Allah, saya ingin tahajud, hanya Engkau lah yang kuasa memudahkan, membangunkan. Ya Allah, saya ingin tidurnya yang bisa membuat kuat ibadah. Hai Allah mendengarkan setiap menjelang tidur, enggak usah ingat siapa-siapa. Ingat si dia, sedang ingat si dia yang lain, rugi 2-0 ya. Mending ingat Allah saja. La ilaha illallah. Nggak usah lihat jam, nanti susah tidur lagi ya. Biarlah, Allah tahu kok. Kita juga kalau tidak dikasih tidur bakal babak belur tubuh kita. Mending sibuk dengan Allah. Bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah yang paling banyak doanya. Karena doa adalah zikrullah. Sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh mengamalkan, sungguh-sungguh memohon kepada Allah supaya bisa mengamalkan. Allah tahu semuanya. Nanti Allah yang memberikan kepada kita nikmatnya jadi orang yang zikrullah. Tidak bisa ini zikrullah kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak bisa hati ini yakin ke Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Nikmat apapun yang ada padamu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih. Amalkan. Mau tahu latihannya bagaimana? Terus hati ini, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha mendengar. Terus saja, tidak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia, Asmaul Husna kan, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin. Oh, kalau nanti bisa begitu terus dimanapun, di kamar, berdiri, duduk, berbaring, sedang jalan, bersepeda, naik motor, berlari, naik angkutan umum, ya Allah, ya Allah. Wahai pencipta segala-galanya, semua makhluk ini ciptaanmu, semuanya Engkau yang memberi rizki, semuanya Engkau yang menghidupkan. Ya Allah, suara apa? Suara siapa itu? Suara saya ya. Jangan nyebut ayam. Dulu, so anjing, aduh. Saya salah, senjata makan tuan. Telinga mendengar suara ayam, hati, ya Allah, ayam ini ciptaanmu, ayam ini milikmu, ayam ini bertasbih padamu. Paling seru dalam hidup ini adalah zikrullah ta'ala. Bahagia itu adalah wadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Zikir sebanyak-banyaknya. Doanya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya agar selalu ingat padamu, senantiasa bersyukur kepadamu, dan bisa mengabdi kepadamu dengan baik, dengan benar. Masya Allah. Terima kasih hadirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, ya Bashir, ya Sami, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Duhai Allah yang maha menatap,
Wahai yang mengatur pertemuan ini terjadi, wahai yang membuka menutup setiap hati, ya Allah, Engkaulah yang menggenggam diri kami. Bagaimana mungkin kami bisa mengenalmu kecuali Engkaulah yang membuka hati kami. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan kepada kami ya Allah iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, wa qalban khashian. Karuniakan kepada kami hati yang khusyuk, yang tidak pernah lupa darimu ya Rabb. Tidak mungkin kami bisa mengingatmu kecuali hanya dengan izinmu. Jadikan hati ini hati yang tidak pernah berpaling darimu, setiap saat hanya bersamamu ya Allah. Wahai yang maha menatap, jadikan setiap saat kami merasa ditatap olehmu, puas hanya dengan tatapanmu, sehingga tiada tempat, tiada saat untuk berbuat maksiat padamu. Wahai yang maha mendengar, golongkan kami menjadi hamba yang selalu merasa didengar olehmu, sehingga setiap ucapan ini hanya perkataan yang Kau sukai. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang yakin dengan segala janji dan jaminan-Mu, sehingga hati ini tidak pernah berharap dari siapapun selain hanya dari-Mu. Wahai yang memberikan rasa cinta, karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta padamu ya Allah, cinta kepada Rasul-Mu. Wahai yang menggelorakan setiap rindu di hati, karuniakan kepada kami ya Allah hati yang selalu memendam rindu ingin berjumpa denganmu ya Allah, rindu ingin bertemu Rasul-Mu. Wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami istiqomah yakin padamu, istiqomah patuh apapun yang Engkau sukai, istiqomah pasrah padamu. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya karim. Beri hidayah ya Allah bagi hamba-Mu yang belum mengenal-Mu. Berikan keyakinan bagi yang masih ragu padamu. Berikan istiqomah bagi yang sering lalai dari-Mu. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim. Taqabbal minna ya Arhamar Rahimin. Innaka antas sami'ul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.